Ika. Selamat malam dan selamat datang pemirsa dalam acara Susi, Suara dan Solusi. Saya Putri Rahmawati Dewi yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Pada acara kali ini, saya akan membawakan topik pembicaraan yang cukup berat, yaitu isu terjerat pinjaman online pada masyarakat Indonesia. Kasus negatif terhadap pinjaman online, pinjol di Indonesia kian marak terjadi, sehingga menimbulkan tindakan kriminal efek terjerat pinjol. Sepanjang tahun 2023, para peminjam online semakin meningkat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja outstanding pembiayaan fintech peer-to-peer atau P2P lending dan pinjaman online pada Mei 2023 sebesar 51,46 triliun atau tumbuh sebesar 28,11%. Hal tersebut tentunya menjadi kasus yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, saya sudah menghadirkan narasumber pertama kita, yaitu seorang pengamat dan pemerhati masyarakat, Ibu Rizkika Wulandari. Dan narasumber kedua kita, seorang praktisi hukum yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus-kasus terkait pinjaman online, Ibu Tantri Agustin. Selamat malam, Ibu. Malam, Ibu Putri. Malam, Tantri. Baik, mari kita lihat dari gambaran umum dulu terkait situasi saat ini. Baik, Ibu Rizkika, bagaimana Anda melihat perkembangan pinjaman online pada masyarakat? Bisa tolong dijelaskan dari sudut pandang Anda sebagai seorang masyarakat? Baik, terima kasih Bu Putri. Saya akan menjelaskan perkembangan pinjaman online di Indonesia saat ini. Memang situasinya itu cukup sangat mengkhawatirkan karena pinjaman online telah menjadi pilihan yang paling populer di kalangan masyarakat Indonesia yang sedang membutuhkan dana cepat. Namun tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman yang memadai, sehingga banyak sekali masyarakat yang terjerat hutang sampai cukup sulit untuk diselesaikan. Berarti cukup serius untuk permasalahan ini ya? Iya, begitu Bu Putri. Baik, selanjutnya dari sudut pandang praktisi hukum, Ibu Tantri Agustin, bagaimana Anda untuk mengatasi permasalahan peminjaman online pada masyarakat ini? Baik, terima kasih Bu Putri. Tentu saja ada beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, perlindungan konsumen harus diperkuat. Selain itu, penting juga bagi masyarakat untuk memahami dengan jelas mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum mereka minjam online. Lalu yang terakhir juga ada pengawasan dari pihak berwenang juga harus lebih ditingkatkan lagi agar dapat mengatasi masalah yang terjadi saat ini. Berarti cukup banyak yang harus perhatikan dari pihak konsumen maupun dari pihak berwenang. Iya, betul sekali Bu Putri. Baik, terima kasih Bu Rizkika dan Ibu Tantri atas penjelasannya. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Susi, Suara dan Solusi. Setelah mendengar penjelasan dari seorang masyarakat dan praktisi hukum terkait masalah pinjol ini, apakah Ibu Rizka punya pengalaman pribadi atas permasalahan ini? Baik Bu Putri, dari pengalaman pribadi saya dan orang-orang di sekitar saya, pinjaman online itu memanglah memberikan bantuan yang begitu cepat prosesnya. Namun perlu ditandai bahwa pinjaman online itu sangatlah berisiko, dan juga cara penagihannya itu sangatlah memalukan dan begitu agresif jika kita telat membayarnya. Maka dari itu lebih baik kita hindari saja pinjaman online, dan karena tenornya itu sangat singkat dan bunganya itu sangat cukup tinggi.
serta berpotensi data diri kita itu bisa diakses oleh mereka, yaitu seperti data kontak dan juga akun sosial media kita bisa mereka buka untuk menagih hutang kita terhadap melalui orang-orang terdekat kita, begitu Bu Putri. Dan kebanyakan korbannya itu adalah para masyarakat dan kalangan mahasiswa. Berarti cukup mengerikan ya untuk masalah ini. Iya, benar Bu Putri. Berbicara tentang mahasiswa, beberapa waktu lalu sempat ramai dibicarakan oleh publik mengenai mahasiswa IPB yang melakukan pinjaman online untuk kepentingan individu. Kamu tahu nggak nih berita kasus ini? Dan apa pendapat kamu dari sudut pandang masyarakat? Baik, pendapat saya sebagai masyarakat tentunya merasa khawatir dan prihatin mengenai masalah ini. Dan banyak juga yang menyoroti bahwa pentingnya memberikan edukasi keuangan yang lebih baik lagi kepada kalangan mahasiswa. Dan juga kita harus lebih waspada lagi terhadap pinjaman online karena mereka itu bisa memberikan dampak finansial yang begitu serius jika tidak dikelola dengan baik, Bu Putri. Selanjutnya, bagaimana menurut sudut pandang dari praktisi hukum terkait kasus ini? Ibu Tantri Agustin bisa tolong jelaskan. Baik, berdasarkan sudut pandang saya, kasus seperti ini menunjukkan adanya kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih baik bagi konsumen, khususnya terkait pinjaman online yang terkadang memiliki ketentuan yang kurang transparan atau berpotensi membebani secara finansial. Mereka mungkin juga memerlukan regulasi yang lebih ketat dalam industri pinjaman online untuk melindungi konsumen dari beberapa kasus yang merugikan tersebut. Baik, setelah mendengar beberapa pengalaman dan juga penjelasan dari narasumber kita, peminjaman online bukanlah hal yang tepat untuk mengatasi masalahan yang ada. Menurut Ibu Rizka, apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Baik, menurut saya bisa dilakukan dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap perusahaan pinjol yang legal maupun ilegal, serta untuk melindungi para konsumen dari suku bunga yang begitu sangat tinggi. Jadi banyak hal yang dilakukan ya? Iya, betul sekali Bu. Selanjutnya, bagaimana dari sudut pandang seorang praktisi hukum untuk mengatasi atau apa saja sih dampak sosial yang terjadi pada masalah ini? Baik, dampaknya tentu sangat banyak, terlebih masyarakat masih banyak yang belum mengetahui akan bahaya melakukan pinjaman online pada lingkungan sekitar. Dampak tersebut salah satunya seperti peningkatan stres finansial, serta resiko mengalami tekanan mental terhadap individu yang terlibat pada kasus tersebut. Berarti banyak sekali ya yang terjadi pada dampak kasus ini. Iya, betul sangat. Lalu Bu Rizka, hal apa yang bisa diambil dari pengalaman yang Ibu barusan ceritakan itu dan apa aja yang harus diwaspadai oleh masyarakat sekitar? Baik, menurut saya penting untuk kita selalu membaca persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada perusahaan pinjol tersebut yang kita tuju, serta memastikan kembali mengenai penghasilan yang kita miliki sehingga tidak terjadi keterlambatan pembayaran. Berarti kita seorang konsumen juga harus cermat dalam memilih ya dan dalam menanggapi kasus ini. Ya, betul. Selanjutnya dari Ibu Tantri sebagai praktisi hukum, apakah ada saran atau solusi bagi setiap individu yang terjerat pinjaman online ini baik dari masyarakat maupun praktisi hukum? Saya mulai dari praktisi hukum dulu. Baik, dari segi hukum ada beberapa saran dan solusi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dengan mempelajari kontrak dan dengan teliti, lalu pastikan individu memahami suku bunga dan konsultasikan dengan ahli hukum, lalu mencari nasihat hukum dari praktisi yang kompeten, lalu segera ambil langkah untuk menyelesaikan masalah keuangan. Dan yang terakhir,
bicarakan dengan pihak pinjaman untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Baik, karena kami sudah berada di akhir penghujung acara, terima kasih kepada Ibu Rizkika dan Ibu Tantri yang telah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan beberapa dari kami. Semoga masyarakat tetap sadar dan berwaspada terhadap pinjaman online yang dapat berakibatkan buruk pada diri sendiri. Saya Putri Rahmawati Dewi, pamit undur diri. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya.